Baca bene. Saya membaca buku dari Cipriano yang berjudul De Unitate Ecclesiae, yang artinya tentang kesatuan gereja. Nah, dalam buku ini saya mencoba mencari informasi apa yang menyebabkan perpecahan dalam gereja itu. Nah, dari yang saya temukan, dia mengatakan bahwa itu pekerjaan si jahat itu, musuh, yang mencoba membawa perselisihan, membawa kekaburan dalam ajaran iman, dan memecah belah kesatuan. Pekerjaan si jahat yang membawa masalah-masalah ini. Saya teringat pada bacaan dari kitab suci, musuh menaburkan ilalang di tengah gandum. Dan ilalang ini bertumbuh bersama dengan gandum itu. Nah, kita tidak bisa langsung menyalahkan ilalang ini karena dia tumbuh di sana. Karena penyebabnya adalah si musuh yang menaburkan itu. Nah, siapa si musuh ini? Si musuh ini dalam bahasa yang dipakai oleh Cipriano dalam konteks berpikirnya waktu itu adalah setan. Hmm? Jadi kita tidak bisa langsung melihat pelakunya adalah sesama orang kita yang sedang berjalan bersama ini. Meskipun di antara kita ini adalah mereka yang membawa kekaburan ajaran iman, yang membawa perselisihan dan memecah belah kesatuan. Merusak kebenaran, merusak iman. Nah, kita nggak mau langsung tentang orang-orang ini kita bicara. Tetapi tentang si musuh, si jahat, iblis, setan yang merasuk ke tengah-tengah tanaman gandum ini. Nah, jadi memang perpecahan itu berasal dari si jahat. Tetapi pelakunya akan nampak nanti di lapangan itu ilalang-ilalang ini gitu ya. Padahal sesungguhnya ada si setan yang memengaruhi, yang mengganggu. Siapa dia yang disebut si jahat ini? Ia menciptakan bidah dan perpecahan dan bermaksud untuk merusak iman, mengotori kebenaran, dan memecah belah kesatuan. Nah, kemudian dalam prakteknya apa yang terjadi? Sehingga ada perpecahan yang muncul, yang serius, dan ada gelombang pergerakan orang-orang yang akhirnya membentuk komunitas-komunitas baru. Cipriano menulis, ada pikiran yang menyimpang, ketidaksetiaan, dan perselisihan. Pikiran yang menyimpang. Nah ini, pikiran menyimpang ini, itu ibarat ilalang tadi yang muncul di tengah ladang gandum. Yang berasal dari si jahat. Jadi sebelum sesama orang Kristen itu sendiri saling menyalahkan, saling menunjuk jari, kita sadari, oh ada si jahat yang sedang mengadu domba kita, yang sedang merusak iman kita. Mhm. Dan akibatnya adalah muncul orang-orang yang berpikiran lain, yang menyimpang dari kebenaran, tidak memiliki kedamaian, dan tidak setia orangnya. Ada godaan-godaan yang membuat orang tidak setia. Dan akhirnya muncul perselisihan. Menolak kesatuan dalam gereja ini dan menolak otoritas. Itu dikatakan. Apakah dia yang menentang dan menolak gereja percaya bahwa dia memegang iman? Padahal Rasul Paulus yang terberkati mengajarkan hal yang sama dan menunjukkan misteri kesatuan dengan berkata, ada satu tubuh dan satu roh, satu pengharapan panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Ditentangkah itu? Kalau iya berarti ini yang menyimpang itu. Gitu ya. Nah mulai kita tahu dalam konteks dari Cipriano ini ada persoalan delapsis, orang-orang yang murtad lalu ingin kembali ke dalam gereja, dan ada yang terlalu gampang menerima ini kembali, dan ada yang tidak mau menerima ini kembali. Dua ekstrem ini menjadi sandungan dalam kesatuan gereja itu.
Ada yang terlalu gampang menerima sehingga terlalu indiferentis, semualah sama, kita terima saja itu, gitu ya. Ada yang terlalu eksklusif sehingga lebih condong menunjukkan kesombongan daripada kesetiaan. Tidak layak, harus dibaptis ulang. Itu misalnya. Harus dibaptis ulang mereka yang sudah murtad katanya. Nah, ini persoalan lain. Karena dianggap bisa sirna baptisan itu karena ada perbuatan dosa. Padahal dikatakan baptisan itu tidak hilang, gitu ya. Tapi bahwa perlu seseorang yang murtad menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh dan melalui proses penitensi itu harus. Cipriano menegaskan. Maka ada equilibrio. Satu, tidak terlalu permisif. Dan di sisi lain, tidak juga menjadi eksklusif bahwa hanya orang yang tidak pernah murtad yang bisa diterima di gereja ini. Kalau sudah murtad, harus dibaptis ulang. Nah, dua ekstrem ini hendak diawaskan oleh Cipriano. Dia yang memecah kedamaian dan harmoni Kristus adalah penentang Kristus. Dia yang mengumpulkan di tempat lain, di luar gereja. Ini bisa menjadi sandungan, katanya. Kalau membuat kumpulan lain di luar gereja itu. Nah, persoalan dari kemunculan keterpecahan itu juga muncul dari interpretasi Injil yang keliru dan pembentukan kelompok sendiri-sendiri. Para perusak Injil dan penafsir palsu meletakkan kata-kata terakhir, tetapi mengabaikan apa yang mendahului. Mengingat sebagian saja, sementara sebagian lain mereka sembunyikan dengan licik. Sebagian mereka sendiri terpisah dari gereja. Demikian pula mereka memecah arti dari satu bagian. Lihat betapa pentingnya dan berpengaruhnya bagaimana cara menafsir kitab suci pada kesatuan gereja. Nah, mereka yang menafsir secara parsial atau karena keterbatasan atau secara intensional sengaja hanya mengutip bagian itu untuk menegaskan satu otoritas yang baru, itulah salah satu penyebab keterpecahan dari gereja itu. Itu sebuah penipuan diri katanya dengan interpretasi kosong dari Injil. Memangkas sebagian teks untuk mendukung perpecahan mereka. Jadi, dan ini kita tahu dalam perumpamaan tentang Yesus dicobai di padang gurun ya. Dari teks pencobaan itu kita tahu bahwa yang mengutip teks kitab suci itu enggak selalu oleh orang baik dan dengan tujuan baik. Iblis itu mengutip teks kitab suci untuk mengafirmasi pencobaannya. Jatuhkanlah dirimu dari langit, dari ketinggian ini. Bukankah sudah tertulis bahwa akan ada malaikat yang menolongmu? Bukankah tertulis? Artinya iblis pun quote, mengutip kitab suci itu. Nah, para pemecah juga mengutip kitab suci sehingga kedengaran confirmed, kedengaran dijamin oleh kitab suci. Padahal sebenarnya dia memangkas teks, mengambil dari konteks dan menafsir secara kosong teks itu untuk mendasari pemikirannya yang buruk tentang perpecahan. Lagi-lagi kita kalau kembali ke sumbernya ini adalah pekerjaan si jahat. Dan ada kecenderungan untuk mau membentuk kelompok-kelompok sendiri. Mengapa? Karena dengan hadirnya kelompok sendiri muncul otoritas baru dan otoritas baru ini pertama-tama dimiliki oleh si pendiri. Yang tidak mungkin atau akan sulit ditemukan bila dia tetap berada pada gereja yang satu. Untuk memiliki otoritas semacam itu. Yang decisif, yang autoritatif. Yang bisa memutuskan dan bisa membawa kawanan ini, sekelompok orang yang akhirnya mau bersatu dengan dia di komunitas kecil, dan dia sendiri sebagai dikatakanlah fondator, pendiri komunitas ini, dan dia memakai teks-teks yang sudah
abuse boleh dikatakan, digunakan secara sembrono untuk menegaskan posisi dia. Lalu penyebab perpecahan itu bisa juga karena kurangnya kasih. Memang ini yang terutama. Tak ada kasih, rasa rasa saling mengasihi satu sama lain, ingin memiliki satu komunitas saja, satu himpunan untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Dan juga persoalan hancurnya sakramen. Itu tadi saya konteksnya adalah soal baptisan, dan itu dengan munculnya ajaran baru mulai diragukan. Dan ini berlangsung ya dalam perpecahan-perpecahan selanjutnya, meragukan sakramen yang sudah ada itu terjadi juga. Ada pengurangan sakramen, ada yang terjadi dalam konteks yang lebih modern, misalnya meragukan sakramen pengakuan yang juga dipakai sebagai argumen untuk menarik orang-orang yang selama ini mungkin juga ragu akan kualitas sakramen itu, dan akhirnya membawa ke sana. Jadi meragukan sakramen juga menyebabkan keterpecahan. Dan ini menjadi semacam labirin keterpecahannya. Meragukan sakramen membawa keterpecahan, dan keterpecahan itu membuat orang semakin ragu pada sakramen. Sehingga keterpecahan itu benar-benar terjadi dan ada perpisahan. Persatuan macam apa yang dijaga? Kasih macam apa yang dipertahankan oleh orang yang gila karena kemarahan perselisihan, memecah gereja, gila karena ini akan ya perselisihan gitu ya. Mau memecah gereja, menghancurkan iman, mengganggu kedamaian, menghamburkan kasih, mencemarkan sakramen. Orang macam ini, sungguhkah dia ingin persatuan? Ah, ini pertanyaan reflektif yang dihadirkan oleh Cipriano, melihat adanya, sekali lagi konteksnya adalah dalam menerima kembali kaum lapsis itu. Mereka yang jatuh, yang tidak setia membela imannya atau karena takut atau karena ingin mencari aman. Lalu mereka ini ingin kembali setelah penganiayaan berlalu. Tetapi ada orang yang susah menerimanya, lalu menghasut mereka lagi, macam-macam. Tindakan para penghasut, para pemecah itu. Gitu ya. Lalu mengesampingkan tradisi. Ya, membuat tradisi itu seolah-olah usang, menganggap tak penting, sehingga kehilangan akar. Dan memperkenalkan aturan-aturan baru. Kalau aturan-aturan baru ini disertai oleh otoritas yang tradisional, sebenarnya itu bagian dari tradisi. Tetapi aturan baru ini dimunculkan oleh orang yang baru memiliki otoritas karena pemisahan diri itu. Menangkap kira-kira? Muncul satu komunitas baru, yang terpecah dari komunitas yang awal ada. Dan komunitas baru ini membuat kebiasaan baru. Oh, Kristen harus begini, Kristen harus begini. Yang melompat, tidak ada keterkaitannya dengan kebiasaan lama. Karena kebiasaan lama, misalnya memberikan pengampunan, dianggap usang, ditolak. Nah, ketidaksetiaan pada tradisi dan membuat kebiasaan yang baru, ini menyebabkan keterpecahan itu semakin jelas, semakin tampak, dan semakin susah disatukan bila tidak ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Menarik pemikiran dari Cipriano ini yang membantu kita melihat mengapa gereja itu bisa terpecah gitu ya. Penyebabnya datang dari si jahat tentu saja, tetapi niat jahat ini demikian berkembang karena diakomodasi oleh orang-orang yang memang tidak menginginkan kesatuan. Nah, cita-cita mencari kesatuan itu bisa diwujudkan bila ada niat untuk melawan si jahat ini. Membentengi gereja dari si jahat ini. Supaya tidak semakin jauh merasuk, menancapkan kuku-kukunya. Sehingga gereja itu seperti dibalut oleh benalu, tetap berjalan, tetapi pelan-pelan digerogoti
dari dalam. Pace bene.